saudara subscribe. Kemudian setelah menyimak materi yang kami sampaikan, silakan di like, berikan komentar yang seperlunya. Pada hari ini kita akan membahas tentang stres. Kita akan membagi dalam beberapa tahapan sesuai dengan perkembangan manusia. Pertama, tahapan usia 0 sampai 16 tahun. Ya. Jadi usia 0 sampai 16 tahun adalah individu yang dalam budaya kita itu paling peka terhadap kesulitan-kesulitan. Stresor utama dalam kelompok usia ini termasuk adanya satu konflik keluarga, konflik yang terjadi di dalam keluarganya, kekerasan yang ada di rumah, kekerasan yang ada di masyarakat, masalah kesehatan mental orang tuanya, baik ibu atau ayahnya saja atau dua-duanya, kemudian penganiayaan, dan perilaku disiplin yang menjadi hukuman. Di atas semua itu, Dominic Thompson, mantan dokter umum kesehatan siswa yang merawat klien berusia 11 tahun ke atas, menyatakan bahwa sekolah adalah sumber kecemasan yang sangat besar. Dia menyatakan bahwa tekanan akademik dirasakan bahkan di sekolah dasar. Anak-anak secara alami sangat berhati-hati untuk mengecewakan orang, tambahan Thompson. Persahabatan, media sosial, dan situasi sosial adalah pemicu tambahan, sementara remaja terutama berjuang dengan masalah identitas diri. Inti dari masa remaja adalah berpisah dari orang tua mereka. Mereka menciptakan citra baru bagi diri mereka sendiri, ingin menjadi siapa, ingin dikenal karena apa, itu sendiri ada proses yang membuat stres. Nah, ini biasanya terjadi pada usia-usia yang mendekati masa remaja. Tanda-tanda stres yang terdapat dalam usia 0 sampai 16 tahun, beberapa anak memang mengatakan apa yang mengganggu mereka, kata Boyce. Untuk itu perlu adanya suatu ketelitian bagi orang tua untuk mempelajari bahwa mungkin dalam diri anak ada mimpi buruk, mungkin anak terbangun di malam hari, mengompol dan sebagainya. Anak-anak mungkin berusaha menghindari aktivitas yang biasanya mereka sukai. Beberapa mungkin menunjukkan perilaku obsesif, terlalu sering menggunakan media sosial atau menjadi menarik diri dari lingkungannya. Ini merupakan salah satu tanda-tanda bahwa anak itu mengalami stres. Kemudian, apa yang bisa disarankan dalam usia tersebut? Untuk anak-anak yang ingin berbicara berulang kali tentang kekhawatiran, sisihkan waktu khawatir, ya. Setiap hari selama 15 menit. Didiskusikan secara menyeluruh dalam waktu khawatir tersebut, ya, tetapi tidak di luarnya. Katakan, mari kita bicarakan itu di saat khawatir. Thompson merekomendasikan aplikasi anak-anak yang berjudul Headspace, yang dia gunakan dengan anak yang berusia 9 tahun. Memutuskan kapan harus mendorong seorang anak dan kapan harus menyetujui penolakan mereka itu sulit dan hanya dapat didasarkan pada intuisi pengetahuan Anda yang tidak terbatas tentang anak Anda, kata Boyce. Kreativitas membantu. Dia menyebut seorang ibu dari seorang anak kecil yang menolak untuk bersiap-siap ke sekolah. Dia membiarkan putranya memilih urutan mana untuk mengatur acara ini setiap hari. Jadi anak diberikan keleluasaan untuk mengatur prioritas mana yang akan dia lakukan sebelum dia berangkat sekolah. Rekomendasi utama Boyce untuk anak-anak adalah tetap pada rutinitas dan ritual. Terlibat dalam permainan, tunjukkan kasih sayang, komunikasikan bahwa cinta Anda tidak bersyarat, hormati perbedaan di antara anak-anak, semua itu akan membutuhkan waktu. Sediakan cukup waktu dalam bentuk apapun bersama-sama. Tahapan kedua adalah usia 16-25 tahun. Menurut Alex Fouke, ini adalah usia remaja akhir hingga dewasa awal, ya. Ini menurut dia adalah seorang psikolog klinis. Biasanya permasalahan atau pemicu dari permasalahan itu adalah rasa takut akan adanya suatu penolakan atau penghinaan, ya. Hubungan atau yang berlangsung tidak begitu baik itu juga akan menyebabkan stres yang luar biasa. Kemudian dalam proses pembentukan identitas dirinya, kemudian kekhawatiran masalah keuangan, ya. Kemudian kekhawatiran tentang masalah media sosial, ya. Media sosial itu memberikan tekanan sendiri karena kebiasaan
remaja untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya. Kemudian tanda-tanda yang muncul biasanya yang terjadi pada wanita, ya dia sering menangis. Kemudian pada pria dia sering marah-marah, meninju dinding atau berkelahi. Ya. Kemudian saran yang bisa diberikan kepada 16-25 tahun adalah akui perasaan anak Anda. Jika perlu, yakinkan bahwa mereka sedih atau takut. Kembangkan kepercayaan dan biarkan anak Anda tahu bahwa kesalahan adalah merupakan suatu pengalaman belajar. Kemudian bersikaplah mendukung dan dengarkan kekhawatiran anak Anda. Biarkan anak Anda mencoba memecahkan masalahnya sendiri jika perlu, tapi tawarkan bantuan dan tersedia untuk anak ketika dia membutuhkan. Tunjukkan perhatian, kehangatan, dan cinta. Sering-seringlah memeluk anak Anda. Memiliki harapan yang jelas tanpa terlalu kaku, menekankan kerjasama daripada kompetisi. Jangan terlalu menjadwalkan anak Anda dengan banyak aktivitas. Temukan cara agar anak Anda berkontribusi pada keluarga, membangun kekuatan keluarga, dan sadarilah apa yang diinginkan anak Anda, bukannya apa yang Anda inginkan. Penting untuk membantu anak-anak mengembangkan keterampilan yang positif, karena keterampilan ini sering dibawa dalam kehidupan dewasa. Anda dapat membantu dengan memberikan contoh yang baik, tetap tenang dan ekspresikan kemarahan Anda dengan cara yang tepat. Pikirkan rencana untuk mengurangi stres dan bagikan dengan keluarga Anda. Kemudian mendorong pemikiran-pemikiran yang sifatnya rasional. Pastikan anak Anda memikirkan konsekuensi dari tindakan-tindakan mereka. Bantu mereka memahami apa itu fantasi dan apa itu kenyataan. Memberi mereka kendali. Biarkan anak Anda membuat pilihan dalam kerangka keluarganya. Misalnya izinkan mereka untuk menata kamar, memilih kegiatan keluarga, membantu mengambil keputusan keluarga. Kemudian berbicara secara terbuka. Bila perlu, bicarakan hari stres Anda. Dorong mereka untuk berbicara tentang apa yang mengganggu mereka. Kemudian menemukan aktivitas fisik atau hobi yang mereka sukai dan mendorong mereka untuk berpartisipasi. Kemudian mendorong mereka untuk makan makanan yang sehat dan menekankan pentingnya gaya hidup sehat. Serta yang terakhir adalah mempelajari dan mengajari anak-anak Anda keterampilan relaksasi seperti latihan pernapasan, latihan relaksasi otot, meditasi, berdoa, yoga, menggambar, atau menulis.